Oke guys, pada kesempatan kali ini kita mau servis kulkas yang gak dingin. Kenapa masalahnya? Ayo kita cek bersama. Yang pertama, kita cek dulu ampernya itu berapa. Lalu setelah dicek ampere, kita pegang bagian filter nih guys. Itu yang dipegang itu namanya filter ya. Fungsi dari pengecekan ampere adalah kita mengetahui data bahwa kompresornya ini atau mesin kulkasnya ini masih berfungsi dengan baik ya guys. Dan yang kedua, fungsi dari yang kita pegang tadi filter adalah untuk mengetahui apakah sirkulasi pada freon tersebut masih berjalan dengan normal atau tidak ada filternya. Tandanya jika filter itu dipegang terasa hangat, maka sirkulasinya normal. Dan ini dicek tekanan freonnya ya guys. Ternyata pas dicek tekanan freonnya sudah kosong. Dan filternya juga tidak ada rasa hangat. Ampere juga turun. Tetapi kompresor masih berfungsi dengan baik. Lalu kita cari titik kebocorannya di mana ya guys? Nah, selanjutnya kita buka baut pada kabel colokan listrik. Kan udah dikasih tahu harganya. Lalu kita putus pipa kapiler pada bagian bawah filter untuk mengetahui apakah masih ada freonnya atau tidak. Bawahnya enggak. Lama-lama sedikit hilang. Hilang. Colokin aja lah, kalau nongol lagi itunya salju. Colokin aja keren nongol lagi, kalau nongol salju. Cuman air dong. Lanjut, ketika pada pipa kapiler sudah tidak keluar freon lagi, maka kita kosongkan lagi dengan membuka bagian seal pada pentil pengisian freon. Kita kosongkan semuanya. Setelah freonnya kosong semua ya guys, mari kita lakukan pengelasan. Ingat bahwa adegan ini dilakukan oleh profesional dan sudah terlatih. Jangan sesekali kalian melakukan hal ini tanpa ada pengawasan dari yang profesional. Karena apabila kalian melakukan pengelasan ataupun ada api pada freon AC, maka itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut, kita melepas sambungan pipa pada kompresor. Hal ini kita lakukan untuk mengecek apakah pipa sirkulasi pada kulkas ini berjalan dengan baik. Loro ngapain sih kamar mandi lama-lama? Oh, lo. Saya tuh batak tuh. Udah pakai celana tuh, baju lu pada basah kan, main air mulu, anak lu mau kan. Ntar aja syuting dulu. Udah jadi. Ngapain sih main air mulu? Lanjut, kita akan mencolokkan kulkas pada keadaan freon kosong. Nah, di sini kami mengecek apakah sirkulasi freonnya itu berjalan dengan baik. Tandanya, apabila ditekan atau disentuh pada pipa yang barusan kita lepas, itu mengeluarkan semburan udara. Itu buang olinya.
Lakukan flushing seperti ini berulang-ulang agar kotoran pada sirkulasi sudah tidak ada lagi dan bersih. Sini baju sini. Bahasa itu. Sini. Sini baju lu gua perosin. Kangen tuh. Baju lu sana. Buka. Lu nggak bisa pada gatal begitu badannya. Ada nyamuk. Setelah semuanya bersih dan kotoran juga sudah di flushing, kita pasang lagi pipa balikan kompresor. Lalu kita lakukan pengelasan kembali. Kami himbau sekali lagi bahwa adegan ini adalah adegan yang berbahaya. Kalian harus menyiapkan K3 seperti kain lap basah, air, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya yang pertama kita copot adalah bagian filter. Filter ini berfungsi sebagai penyaring freon. Setelah filter tercopot, lanjut kita sambung bagian balikan freon pada kompresor. Adegan ini dilakukan oleh profesional, maka kalian harus berhati-hati apabila meniru adegan ini, dan juga perlu pengawasan oleh profesional. Pada bagian kanan pentil ini, kami melakukan penebalan agar tidak terjadi kebocoran kembali pada lasan sebelumnya.
Lanjut kita melakukan penebalan kembali pada pipa ukuran 3/16 yaitu pipa semburan kompresor. Nah, kita lakukan penebalan-penebalan pada setiap sambungan kulkas agar setelah kami perbaiki semuanya awet dan tidak rusak kembali. Kalau beli, tapi kalau itu pertama kurang tahu. Kenapa? AC juga ada Ada 1 PK. 1 PK, setengah PK ada semua. Itu kalau 1 PK berapa itu? Kalau tukar tambahannya sama yang setengah. Tergantung mereknya. Oh. Biasanya 1 PK itu harus cuma berapa? Mau 5 kan kayaknya. Hah? 5 kurang. Kalau beli, kalau tukar tambah nggak tahu soalnya kan nasi dulu. Ini tanya ke dia. itu nomornya nomor siapa sih? Nomor siapa kan nomor bosnya? WP-nya nggak dinyalain kali itu bos handphone. Setelah semuanya kami lakukan pengelasan dan penebalan, lanjut kita colok kembali kompresor agar tidak ada udara yang tersumbat. Karena jika pengelasan terlalu tebal dan terlalu lama, bisa menyebabkan penyumbatan pada sirkulasi freon. Nah, pada kesempatan kali ini semuanya berjalan dengan lancar. Pipa refrigerasi, pipa sirkulasi freon, semuanya tidak ada yang tersumbat. Maka dari itu, lanjut kita akan tambahkan metil atau thousand. Fungsinya, dia adalah zat cair yang bisa menguras instalasi pada pipa refrigerasi kulkas ini. Nah, pada proses ini, metil atau thousand ini dia sudah kompatibel dengan oli kompresor. Maka jangan kalian gunakan zat cair selain thousand atau metil ini untuk melakukan flushing atau pengurasan. Nah, kalian bisa melihat sirkulasinya berjalan dengan lancar. Pada saat thousand kita masukkan, dan sekarang sudah bisa keluar pada pipa balikan kompresor. Dengan tanda keluar air atau zat cair thousand ini yang kita kuras. Kembali kita flushing lagi, kita tahan lagi udara yang keluar pada pipa sirkulasi freon ini agar flushing benar-benar bersih. Kotoran-kotoran yang menghambat pada pipa freon yang tersumbat dari oli-oli tersebut dan freon akan semuanya menjadi bersih. dulu apa? Lanjut, kita rakit pipa kapiler dan filter baru. Filter ini berfungsi sebagai penyaring sirkulasi freon dan oli agar proses pendinginan pada kulkas selalu optimal. Selanjutnya, kita lihat ujung tembakan api lasnya apakah mengenai barang-barang yang mudah terbakar. Maka dari itu, kami mengecek dulu dengan meraba dengan tangan apakah ujung dari api lasan tersebut bisa menyebabkan kebakaran. Bangunlah, Dit. Nggak dipit, nggak bangun. Mau pingsan sekarang. Menjelang, lu kata lu malam bilang lu nggak mau. Siang nggak mau air terus nggak mau ngopi air. Yang mana belum? Hah? Belum? Baru bangun ya? Apa? Baik.
Setelah filter berhasil kita rakit dan kita pasang sesuai dengan yang sebelumnya, sesuai dengan sirkulasi, lanjut kita lakukan pengelasan. Kami ingatkan kembali bahwa adegan pengelasan ini dilakukan oleh profesional yang sudah berkompeten dan mampu untuk menggunakan sebuah alat las. Madura, Madura teh pucuk. Dua apa? Dua. Nih, pucuk dua. Mesin. Dua salah pucuk lama. Ya pucuk saat tenorol. Proses pengelasan kita lakukan dari samping untuk menjaga-jaga apabila api lasan itu tidak terlalu masuk ke dalam, karena di bagian dalam banyak kabel dan juga ada barang-barang yang bisa terbakar. Setelah dilakukan pengelasan, mari kita berikan jeda waktu sebentar. Setelah itu kita dinginkan dengan menggunakan busa yang dicampur air. Dan juga busa ini berfungsi sebagai apakah pengelasan kami ada kebocoran, dengan memberikan tanda setelah dicolokkan kabel pada kulkas ini, lalu dites penekanan, kita lihat kembali apakah ada kebocoran dengan tanda gelembung-gelembung udara. Setelah semuanya dengan gelembung udara itu aman, mari kita tutup bagian ujung filter. Proses penutupan ujung filter ini adalah sebagai tanda bahwa semua pipa freon sirkulasi berjalan dengan normal, yaitu diberikan tanda tidak ada kebocoran, tidak ada mampet sirkulasi. Proses terakhir adalah kita vakum keseluruhan sirkulasi. Kita harus membuat hampa udara pada pipa freon sirkulasi agar pada saat kita mengisi freon full, isinya tidak ada udara, dan itu akan membuat proses pendinginan dan juga membuat kulkas menjadi umur tahan lama, jadi awet dan lebih hemat. Proses vakum ini dilakukan 5-10 menit sampai titik evakuasi atau pada manifold minus. Dengan tanda minus itu bisa diartikan bahwa semua vakum berjalan dengan lancar dan udara pada pipa sirkulasi kulkas ini sudah menjadi hampa.
Setelah semuanya sudah selesai, lanjut kita isi freon. Freon yang kita gunakan ini berjenis R134A. Setelah freon terisi semuanya, kita lakukan pengecekan kebocoran kembali dengan air dan busa agar kami lebih yakin pada saat kami meninggalkan lokasi perbaikan dan juga customer menjadi puas dengan pelayanan kami. Minum. Mau. Nih. Mau, kalau mau. Nih. Mau bisa mau. Nggak usah, punya si Om. Minum. Si Bayi mari deh. Udah minum. Coklat lu. Udah minum. Aduh. Wih, nggak bisa. Ya Om juga lu. Iya, apa-apaan kali. Tutup itu Bayi, ntar tumpah, tutup. Baik, itu saja yang dapat kami informasikan. Bagaimana cara untuk melakukan perbaikan kulkas yang tidak dingin? Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you, bye-bye. Aja pokoknya.